Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Insinyur Solihin MT selaku dosen mata kuliah Geologi Struktur serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek geologi struktur mengenai rekonstruksi lingkungan dan paleogeografi Cenozoikum Malay Basin. Presentasi ini membahas rekonstruksi lingkungan dan paleogeografi Cenozoikum Malay Basin berdasarkan distribusi fosil polen dan struktur geologi. Kajian ini disusun sebagai bagian dari proyek geologi struktur dan dilakukan dengan pendekatan studi literatur. Yang pertama adalah latar belakang. Malay Basin merupakan salah satu cekungan sedimen Cenozoikum penting di Asia Tenggara yang berkembang akibat rezim tektonik ekstensional sejak Paleogen hingga Neogen. Aktivitas tektonik tersebut menghasilkan sistem sesar, normal, dan subsiden cekungan yang mengontrol ketebalan sedimen serta lingkungan pengendapan. Selain struktur geologi, rekonstruksi lingkungan purba dapat dilakukan melalui analisis fosil polen karena polen sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, vegetasi, dan pengaruh marin. Oleh karena itu, integrasi antara struktur geologi dan palinologi menjadi pendekatan yang efektif untuk merekonstruksi paleogeografi Malay Basin. Selanjutnya ada tujuan dan batasan dalam penelitian ini. Pertama ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan struktur geologi Cenozoikum Malay Basin, menginterpretasi persebaran polen sebagai indikator lingkungan purba, dan merekonstruksi paleogeografi cekungan secara integratif. Penelitian ini dibatasi pula pada studi literatur tanpa pengambilan data lapangan, dilakukan pada skala regional dan bersifat skematik serta hipotetik. Analisis palinologi difokuskan pada tiga asosiasi polen utama yang merepresentasikan lingkungan daratan, rawa delta, dan pesisir. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan project-based learning dengan metode analisis kualitatif berbasis penuh pada literatur. Data yang digunakan meliputi literatur struktur geologi regional dan referensi palinologi Cenozoikum. Tahapan analisis dimulai dari analisis struktur geologi regional, penyusunan peta geologi skematik, dan pembuatan penampang geologi hipotetik. Selanjutnya dilakukan analisis persebaran polen dan integrasi antara data struktur dan palinologi untuk menghasilkan interpretasi lingkungan dan paleogeografi secara konseptual. Selanjutnya ada struktur geologi Malay Basin. Secara regional, Malay Basin memiliki orientasi dominan barat laut tenggara dan dikontrol oleh sistem sesar normal Cenozoikum. Aktivitas sesar normal ini membentuk sistem half graben dan menghasilkan subsiden diferensial yang membentuk depo center. Penampang geologi yang ditampilkan merupakan penampang hipotetik berarah northwest northeast dengan panjang 5 km. Penampang ini disusun berdasarkan sintesis dari berbagai studi, literatur, dan tidak mempresentasikan lintasan seismik tertentu. Pada penampang terlihat basement pratersier yang kemudian ditutupi oleh sedimen Cenozoikum dengan ketebalan yang meningkat ke tengah atau ke arah deposenter. Keberadaan sesar normal pada penampang menunjukkan penurunan blok secara simetris. Zona dengan subsiden tinggi akan lebih cepat berkembang menjadi lingkungan transisi gamarin, sedangkan zona dengan subsiden rendah cenderung mempertahankan lingkungan daratan. Oleh karena itu, penampang ini menjadi dasar penting dalam mengaitkan struktur geologi dengan perubahan lingkungan pengendapan. Nah, selanjutnya, saya akan membahas persebaran polen.
Persebaran polen digunakan sebagai dasar rekonstruksi lingkungan pengendapan, karena polen merekam kondisi vegetasi dan lingkungan pada saat sedimentasi berlangsung. Lingkungan daratan dicirikan oleh kehadiran polen Pamaepolenids dan Pandadinids yang mencerminkan vegetasi tropis dataran rendah. Asosiasi ini umumnya berkembang pada sistem fluvia dan rawa darat, terutama pada zona dengan subsiden rendah dan pengaruh marin yang masih terbatas. Selanjutnya, lingkungan rawa delta ditandai oleh dominasi Plot Squartzia yang menunjukkan kondisi rawa pantai dan floodplain pada zona transisi darat laut. Lingkungan ini berkembang pada daerah dengan subsiden moderat dan ruang akomodasi yang cukup besar untuk akumulasi sedimen, halus, dan material organik. Selanjutnya, pada lingkungan pesisir dan mangrove, dicirikan oleh Fleur Squartzia dan Rhizopora pollen. Asosiasi ini menunjukkan pengaruh marin yang kuat dan umumnya berkembang pada lingkungan estuari dan pasang surut, terutama di sekitar depositer lingkungan. Selanjutnya adalah evolusi cekungan dan paleogeografi. Slide ini menunjukkan sketsa evolusi lingkungan Malay Basin secara bertahap, menggambarkan hubungan antara peningkatan subsiden dan migrasi lingkungan pengendapan. Seiring meningkatnya aktivitas secara normal, subsiden bertambah dan populasi meningkat. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya sistem delta dan rawa delta atas yang ditandai oleh meningkatnya kontribusi polen dan rawa delta. Tab berikutnya menunjukkan masuknya pengaruh laut yang semakin kuat, sehingga berkembang dengan lingkungan estuari. Pada tahap lanjut, lingkungan pesisir dan mangrove berkembang dominan di sekitar depositer yang menandakan terjadinya transgresi relatif. Sketsa ini menggambarkan bahwa revolusi lingkungan terjadi baik secara vertikal dalam kolom stratigrafi maupun secara lateral menuju pusat lingkungan atau pusat cekungan atau deposenter sebagai respons terhadap peningkatan subsiden. Berdasarkan hasil analisis struktur geologi dan persebaran polen, dapat disimpulkan bahwa Malay Basin sangat dipengaruhi oleh rezim tektonik ekstensional Cenozoikum yang menghasilkan sistem sesar normal dan geometri Half-Graben. Struktur geologi tersebut mengontrol subsiden cekungan dan distribusi ruang akomodasi sedimen. Persebaran polen terbukti efektif dalam merekam perubahan lingkungan pengendapan, mulai dari lingkungan fluvial dan rawa darat, lingkungan rawa delta, hingga lingkungan pesisir dan mangrove. Pola distribusi polen menunjukkan hubungan yang erat dengan variasi subsiden dan posisi struktural di dalam cekungan. Integrasi antara analisis struktur geologi dan palinologi memungkinkan dilakukan rekonstruksi paleogeografi Malay Basin secara lebih komprehensif. Paleogeografi cekungan berevolusi secara bertahap dari sistem daratan menuju sistem deltaik dan pesisir sebagai respon terhadap dinamika tektonik dan sedimentasi selama Cenozoikum. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.